Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di channel The Safe Ministry di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Di sini Bapak Alvin Tobing sudah siap untuk menjabarkan akan pelajaran minggu ini yang berjudul Roti dan Air Kehidupan. Tetapi sebelum itu, saya akan pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penjagaan-Mu, dan terima kasih Bapa atas satu pelajaran yang Engkau telah berikan kepada kami untuk bisa kami pelajari, kami gali, dan kami bisa hidupkan dalam kehidupan kami menjadi suatu berkat yang bisa kami bawa setiap harinya ya Bapa. Ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Terima kasih Saudara Beatrice, pemirsa The Safe Ministry. Minggu ini kita akan belajar dari fokus kita di Keluaran 15 sampai dengan Keluaran 17. Ya, judulnya Roti dan Air Kehidupan. Kita coba baca di ayat hafalan Keluaran 16 ayat 28 sampai 30. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempat masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Jadi nanti kalau kita akan bertemu dengan ayat ini, ya ini berhubungan ketika mereka mengeluh terus ya termasuk masalah apa? Masalah makanan. Ya ini nanti Tuhan akan mengatur ya bagaimana mereka hidup dari roti yang Tuhan siapkan dan dikatakan nanti hari ke-6 kamu apa dapat jatah roti untuk 2 hari. Nanti hari ketujuh kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Ya, tapi makanan itu akan awet untuk nah. Nanti kita lihat seperti apa detailnya terkait ayat ini. Pemirsa The Safe Ministry, kita melihat bahwa bangsa Israel ini menghadapi memang perjalanan yang berat ya. Ya kita juga coba kalau kita menempatkan diri kita di posisi mereka di padang gurun ya yang tidak ada ya boleh dikatakan seolah-olah tidak ada kehidupan di sana. Tapi apa? Tuhan memberikan banyak pelajaran kepada mereka. Ya, walaupun mereka menghadapi perjalanan yang berat, tapi apa? Tuhan pimpin dan pelihara. Ya, Tuhan mau memberikan mereka satu pelatihan mental. Ya, supaya mereka apa? Mereka tetap bertumbuh, ya belajar disiplin, mengendalikan diri, belajar berkorban, ya berkorban dan tidak mementingkan diri dalam artian kan di sana sama-sama mereka di perjalanan itu kan sama-sama mengalami kesulitan. Tapi dalam mengalami kesulitan itu ya bagaimana mereka diajar Tuhan supaya apa? Supaya tidak egois, yang penting selamat sendiri enggak, tapi mereka juga tetap saling tolong ya kepada temannya yang sama-sama sulit. Dan lebih daripada itu apa? Tuhan sedang melatih mereka bagaimana mereka percaya punya iman kepada Tuhan dan imannya itu dinyatakan melalui apa? Melalui ketaatannya. Musa juga, ya Musa juga sedang dilatih Tuhan agar apa? Agar jadi pemimpin yang besar, menjadi pemimpin yang luar biasa, membawa bangsa Israel yang tidak mudah lah ya dikatakan tidak mudah mereka banyak mengeluh bersungut-sungut sering memberontak mengajak ribut kadangnya tapi apa tapi itulah yang Tuhan percayakan kepada Musa agar Musa bisa membawa membawa mereka dan ini sekaligus menjadi apa tantangan yang besar bagi Musa. Oleh karena itu pemirsa di Shape Ministry kita akan melihat beberapa pelajaran penting nanti ya terkait dengan bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah ya masalah air, masalah makanan, lalu kembali lagi masalah air ya terus bagaimana juga campur tangan atau nasihat dari mertua Musa kepada Musa sehingga Musa bisa memberikan solusi yang baik kepada apa? Kepada bangsa Israel. Demikian sebagai pengantar bagi kita saudari Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry.
Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, ada beberapa ujian yang dihadapi oleh bangsa Israel dan sebagai topik pertama kita, ujian pertama yaitu air yang pahit. Apa yang bisa kita pelajari dari ujian-ujian ini yang dihadapi oleh bangsa Israel, terutama dari air yang pahit? Silakan Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, ketika Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau atau Laut Merah, mereka pergi ke padang gurun Sur namanya. 3 hari mereka berjalan di padang gurun itu dan apa? Nggak ketemu air. Ya, pemirsa The Safe Ministry nggak gampang memang ya. Jadi kita mungkin selama ini bilang, oh orang Israel ini tukang bersungut-sungut, degil, bandel. Tapi coba kita juga pikirkan kalau kita ada di posisi itu, ya tidak bermaksud mengajak kita mencari pembenaran kepada orang Israel. Tapi bayangkan 3 hari tidak ketemu air. Kalau kita 3 hari puasa makan masih kuat, tapi 3 hari nggak ketemu air. Dan apa airnya? Akhirnya mereka tiba di satu tempat yang namanya Mara. Ya, mereka ketemu air di Mara, tapi nggak bisa diminum karena airnya pahit. Ya, airnya pahit itu makanya disebut nama itu Mara. Lalu mereka komplain kepada Musa, Musa, apa yang kami minum kalau begini? Ya, 3 hari kami nggak dapat minum. Sekarang ada air tapi airnya pahit. Lalu Musa mengadu kepada Tuhan, Tuhan, ya bagaimana ini dengan bangsa ini? Lalu apa, Tuhan memberikan solusi, dia kasih sepotong kayu, ya sepotong kayu untuk dilemparkan Musa ke dalam air itu. Begitu dilemparkan air itu jadi manis, ya. Dan justru disitulah mulai Tuhan apa, memberikan beberapa ketetapan-ketetapan kepada mereka. Apa dikatakan di Keluaran 15 ayat 26? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Lalu apa? Setelah itu sampailah mereka nggak berapa lama di Elim. Di sana apa? Mereka dapati ada, kalau tadinya mereka kesulitan air, oh di sana ada 12 mata air dan bahkan ketemu 70 pohon korma. Ya, lalu disitulah mereka apa? Mereka berkemah di tepi air itu. Jadi pemirsa di ministry memang ini luar biasa yang mereka hadapi ini, ya. Luar biasa. Jadi memang secara manusiawi sepertinya ya pantaslah komplain. Sudah berada di padang gurun itu tidak mudah ya. Panasnya seperti apa itu di padang gurun. Walaupun Tuhan apa sudah memberikan tiang awan untuk tidak kepanasan, tiang api untuk tidak kedinginan di malam hari. Tapi kalau tidak ketemu air ya memang repot juga. Tapi disitulah apa? Disitulah Tuhan menguji kesabaran mereka ya. Lalu apa? Dari situ juga Tuhan melakukan banyak hal ya untuk bekerja sama dengan kita manusia. Makanya Tuhan bekerja sama melalui Musa dan akhirnya banyak mujizat yang terjadi kepada mereka, dan bukan hanya itu ya, bukan hanya itu, dari situ juga Allah memberikan apa? Membuat perjanjian, jika engkau, ya ada syaratnya, tapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ya. Jadi kalau mereka benar-benar mendengarkan suara Tuhan dan taat kepada perintahnya, ya Tuhan berjanji penyakit yang pernah Tuhan timpakan kepada orang Mesir nggak akan pernah menimpa mereka. Jadi pemirsa di Save Ministry, ya demikianlah, memang kita butuh apa? Butuh kesabaran, ya butuh butuh iman, ya butuh iman, dan Tuhan akan memberikan kepada kita, tapi syaratnya apa? Kita harus setia kepadanya. Nah, untuk setia itu tidak bisa kalau nggak punya iman. Ya, jadi supaya jangan salah kita, jangan kita berpikir bahwa ketaatan menjadi syarat pertama dan utama. Ya, setia itu ketika Tuhan bilang jika engkau setia mendengarkan suara Tuhan. Nah, untuk setia itu harus ada iman, karena kalau kalau kita
mencoba setia tanpa iman, kita akan jatuh terus. Ya, demikianlah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menghadapi air yang pahit itu. Ya, Tuhan tunjukkan mujizatnya. Ya, asalkan mereka apa? Mau mendengarkan suara Tuhan. Demikian pemirsa di Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Tentunya setelah diuji mengenai minuman, maka selanjutnya ujian yang kedua adalah makanan, yaitu burung puyuh dan mana. Pak Tobing, apa yang terjadi pada kejadian ini? Boleh dijabarkan? Baik, tadi mereka sudah berangkat dari Elim, kemudian tiba mereka di padang gurun Sin. Ya, ini padang gurun ini letaknya di antara Elim dan Gunung Sinai. Ya, lalu di hari ke-15 sejak mereka keluar dari tanah Mesir, ya, mereka mulai tadi kita pikir sudah selesai masalah Saudara Beatrice ketika ada air, lalu ada 12 mata air dan 70 pohon korma, kita pikir masalah selesai. Tapi tiba-tiba mereka apa? Teringat kepada kebiasaan waktu mereka di Mesir. Orang Israel datang kepada Musa dan Harun. Dia bilang, ah kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tapi sebab kamu mau membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi maksudnya gini, ya di sini kamu hanya ngasih makan seperti ini gitu ya. Nggak pernah lagi kami makan enak, makan daging, makan roti, nggak pernah lagi. Ya nggak cukup lah kurma ini gitu ya. Lalu datanglah Tuhan berfirman ke Musa. Ya udah nanti apa Musa, saya akan turunkan dari langit hujan roti. Bangsa itu nanti akan keluar setiap hari dia akan pungut ya akan pungut roti sebanyak yang perlu untuk satu hari. Supaya apa? Mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tapi nanti di hari ke-6 dia bilang ya apabila mereka memasak yang dibawa pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat. Ya, banyaknya dari apa yang dipungut. Lalu berkatalah Musa dan Harun ke orang Israel ini. Lalu mereka bilang, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang telah membawa keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu. Lalu apa? Musa bilang, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Jadi Musa Musa mau mempertegas kamu nanti akan diberikan Tuhan seperti yang kamu minta. Ya, kalau kamu minta roti, minta daging, nanti Tuhan akan kasih. Tapi kamu sebaiknya kalau bersungguh-sungguh jangan ke kami lah, gitu ya, Musa bilang. Ya, itu semua pemberian Tuhan kok. Ya, semua pemberian Tuhan, bukan bukan kami juga nanti yang menentukan itu. Lalu Musa bilang ke Harun, ya selanjutnya supaya apa? Bilanglah ke orang Israel, mari dekatlah ke Tuhan, supaya Tuhan mendengar sungut-sungutmu. Lalu ketika Harun berbicara ke orang Israel, mereka palingkan mukanya ke arah padang gurun. Ternyata apa? Tuhan tampak dalam awan-awan. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan ke Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel ya ini di ayat 12. Katakan ke mereka pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Jadi kalau menjelang sore atau menjelang petang ya Tuhan turunkan apa? Tuhan turunkan makanan daging. Pagi Tuhan turunkan makanan roti. Bagaimana caranya? Ketika petang itu, ya, ketika menjelang matahari terbenam, tiba-tiba ya turun berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Ya, itulah yang mereka jadikan untuk apa? Ya, untuk daging yang mereka makan. Lalu kalau pagi, ketika embun itu sudah menguap, katanya tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik
halus seperti embun beku di bumi. Apa itu? Roti Tuhan turunkan. Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Ya, tapi ada aturannya. Pungutlah itu katanya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh berlebih. Ya Tuhan mengajarkan apa? Mengajarkan ambil makananmu yang secukupnya. Lalu mereka buatlah seperti itu. Ada yang banyak, ada yang sedikit sesuai dengan jumlah orang yang berkemah di situ ya. Lalu Musa berkata lagi kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengar Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi lalu berulat dan berbau busuk. Jadi, ya saudari Beatrice dan pemirsa di Save Ministry, waktu ada orang Israel mencoba mengambil roti ya lebih banyak dari yang sudah diaturkan Tuhan melalui Musa, busuk itu rotinya. Ya, busuk dan berulat. Musa marah ke mereka. Ya, Musa marah. Ya, udah dibilang udah ambillah. Ya, setiap pagi ambil sesuai keperluanmu. Karena apa? Waktu matahari panas cair itu, ya. Dan hari keenam, luar biasanya hari keenam Tuhan mengatur supaya mereka mengambil 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat banyaknya. Karena itu nanti untuk persiapan hari ketujuh. Ya, untuk hari Sabatnya. Jadi setiap hari ke hari ketujuh, ya, hari Sabat, eh, mereka luar biasanya roti yang diambil di hari Jumat itu tahan sampai hari Sabat. Padahal hari pertama sampai hari kelima, kalau mereka ngambil lebih, itu langsung busuk dan berulat. Ya, itu luar biasanya. Sehingga di hari Sabat mereka nggak perlu, ya nggak perlu lagi apa ngambil, nggak perlu lagi bekerja, ya nggak berbau busuk, nggak ada ulat sama sekali. Itu luar biasanya ya. Jadi 6 hari lah mereka setiap hari mengambil, memungut, memungut apa roti itu, tapi hari ketujuh hari Sabat nggak ada. Dan Tuhan nggak turunkan roti, tapi mereka cukup, ya mereka berkecukupan. Ini luar biasanya. Jadi pemirsa di Save Ministry ya, ini memang luar biasa. Ini masalah masalah makanan ya. Kalau tadi Saudari Beatrice katakan ya sebelumnya mereka diuji masalah air, sekarang masalah makanan. Dan memang kalau kita perhatikan di Alkitab banyak sekali peristiwa, ya peristiwa yang disebabkan oleh makanan. Bahkan kejatuhan manusia pertama sekali itu melalui makanan ya di Taman Eden. Bahkan Yesus juga waktu di padang gurun diuji atau dicobai oleh setan melalui apa? Makanan. Esau juga hak kesulungannya hilang melalui makanan. Dan orang Israel juga berkali-kali ya masalah apa? Masalah makanan. Ribut, komplain. Ya ini kok hanya kurma aja. Ya kami nggak bisa makan roti, nggak bisa makan daging. Ya udah Tuhan turunkanlah burung puyuh supaya mereka makan. Dan juga apa? Dan juga roti ya yang disebut akhirnya nanti disebut mana. Jadi ada paling tidak setiap minggu itu ada 4 mujizat terkait makanan. Ya 5 hari mereka ambil jatah mana setiap hari yang secukupnya asal lebih ya dari yang diatur Tuhan, berulat itu makanan. Lalu yang kedua hari Jumat mereka ambil 2 porsi. Nah, ini mujizatnya 2 porsi. Lalu yang ketiga apa? Mana? Ndak basi. Ya dari Jumat sampai Sabat ndak basi dia di apa di hari ketujuh. Dan yang berikutnya lagi apa? Mereka apa tidak mendapati mana turun pada hari Sabat, tapi mereka berkecukupan. Jadi dari sini kita melihat bahwa ada doktrin yang kita perlu yakini bahwa apa? Memang kita tidak usah perlu khawatir. Hari Sabat, hari ketujuh adalah hari apa? Hari yang penuh diberkati, di mana hari pertama sampai hari keenam kita bekerja mengumpulkan berkat-berkat Tuhan, dan hari Sabat itu kita menikmati, ya menikmati berkat-berkat yang sudah kita kumpulkan di hari bekerja kita, terutama di hari keenam, ya yang mereka kumpulkan di hari keenam itu tidak basi tiba-tiba. Nah, artinya pemirsa di Save Ministry, kita tidak perlu sebenarnya khawatir rezeki yang kita akan dapatkan di hari Sabat.
Karena apa? Karena 6 hari sebelumnya Tuhan sudah siapkan sebenarnya apa? Kebutuhan kita untuk di hari ketujuh. Nah, kita sering sekali mungkin mengkhawatirkan apa yang kita akan butuhkan di hari ketujuh, di hari Sabat, sehingga kita apa? Sehingga kita tidak merasa tidak cukup ya 6 hari itu untuk mengumpulkan berkat. Ini satu pelajaran bagi kita pemirsa di Shape Ministry ya terkait masalah apa? Masalah bagaimana orang Israel jatuh dari masalah makanan. Ya kita juga harus hati-hati supaya tidak jatuh terkait makanan dan juga kita bagaimana orang Israel diajarkan Tuhan bagaimana mujizat setiap hari dan terutama juga di hari Sabat. Demikian juga kita ya kehidupan kita itu hari Sabat itu memang benar-benar mujizat menjadi berkat bagi kita. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa di Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, kembali lagi bangsa Israel diuji mengenai air. Dan judul topik kita adalah air dari batu. Begitu penting air selama bangsa Israel di padang gurun. Dan bahkan Tuhan menyediakan, bahkan dari batu sekalipun. Pak Tobing, boleh dijabarkan lagi mengenai betapa hebatnya Tuhan dalam menjaga bangsa Israel selama di padang gurun? Baik, kita tahu padang gurun itu ya tadi itu kan apa benar-benar membuat haus terus ya, haus terus. Nah, jadi memang kalau masalah air itu menjadi krusial itu ya saya pikir ini sangat natural sekali ya. Ya, kita juga kalau ketika kita panas begitu ya, kita pinginnya banyak minum air. Nah, sekarang mereka bukan hanya sekedar tinggal, mereka kan juga bergerak terus ya, disuruh jalan, kemahnya pindah-pindah. Nah, ya, waktu perjalanan ke Rafidim, mereka berkemah di sana, sama mereka menghadapi masalah lagi, tidak ada lagi air mereka temukan. Mulailah mereka berargumen sama Musa. Ya seperti biasa, mereka marah lagi ke Musa. Ya mereka bilang, Musa, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Ya, lalu Musa bilang, kenapa sih kamu bertengkar dengan aku? Kenapa kamu mencobai Tuhan? Dia bilang. Ya, jadi oleh karena mereka haus di sana bersungut-sungutlah bangsa itu lalu mereka bilang, kenapa pula engkau pimpin kami keluar dari Mesir? Selalu itu dibilangnya, kamu membunuh kami ya, anak-anak kami dan bahkan ternak kami semua ini kehausan. Ya, jadi ingat mereka juga kan waktu keluar dari Mesir itu kan membawa kambing, domba, lembu mereka bawa. Tapi kalau nggak ada air ya kasihan juga matilah. Lalu apa? Musa bersuruh ke Tuhan. Apalagi Tuhan yang akan kulakukan? Ini Tuhan, ini sebentar lagi mereka udah mau lemparin aku dengan batu ini. Musa ngomong seperti itu. Tapi apa? Tuhan bertindak. Tuhan bilang ke Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beberapa beserta engkau, ya beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawa juga lah apa di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil itu. Ya, dan pergilah nanti aku akan berdiri di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Ya, jadi Tuhan bilang, udah panggil beberapa orang dari tua-tua itu, bawa tongkatmu, tongkat yang kamu pakai. Waktu aku suruh pukul sungai Nil, nah nanti kamu berdiri di depan gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu nanti dari dalam gunung itu akan keluar air sehingga apa bangsa itu bisa minum. Lalu benar, ya Musa pun membuat seperti yang Tuhan perintahkan ya. Lakukan itu di depan mata semua tua-tua Israel. Dan benar air keluar. Dinamailah tempat itu apa? Masa dan Meriba ya. Masa dan Meriba. Jadi memang masa artinya ujian, Meriba artinya pertengkaran, ya, pertengkaran. Jadi ini untuk mengingat apa bagaimana orang Israel ngajak bertengkar terus sama Musa ketika mereka diuji masalah air. Bukan hanya mereka marah ke Musa sebenarnya, mereka mempertanyakan apa kehadiran Tuhan benar nggak sih Tuhan ada di situ. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan memang Dia hadir di tengah-tengah mereka. Ya kita tahu itu air kan simbol kehidupan ya. Tanpa air
nggak ada kehidupan. Bahkan tubuh kita ini 60-70% isinya air. Bahkan tulang-tulang, ya tulang-tulang kita yang keras ini, ya itu dominan diisi air. Nah, Tuhan perhatikan kok kebutuhan mereka. Ya, Tuhan perhatikan kok kebutuhan orang Israel pada saat itu. Tapi apa? Ada syaratnya sekali lagi. Mereka harus percaya dan mereka harus apa? Harus taat. Ya, harus taat. Jadi ketaatan atau pengalaman bangsa Israel ini ya sekian abad berikut juga tuh Paulus jadikan apa? Jadikan satu referensi, satu rujukan ya. Satu rujukan bahwa dikatakan Allah itu adalah sumber kehidupan. Ya Allah kita, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang selalu bisa diandalkan. Namun dikatakan namun dikatakan perlu apa? Perlu belajar taat tunduk kepada kehendaknya. Kalau percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, ya percaya, percaya dan ikutin apa yang dikatakan. Nah, orang Israel sering ya sudah dibilang percayalah kepada Tuhan, tapi nggak nggak mau ngikut, nggak mau taat. Ya, jadi akhirnya apa? Ya mereka selalu menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu. Padahal sebenarnya sudah begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi pemirsa The Sheep Ministry ini pelajaran air dari batu ini mengajarkan kepada kita apa? Dua hal. Perlunya kesetiaan kepada Tuhan, perlunya iman. Nah, iman kita itu, ya iman yang benar itu akan termanifestasi melalui apa? Melalui ketaatan yang atau kesetiaan yang otomatis kita tunjukkan kepada Tuhan. Demikian pemirsa The Sheep Ministry. Baik, Pak Tobing. Di topik berikutnya kita akan membahas mengenai mertua Musa, yaitu Yitro, dan interaksi antara mertuanya dengan Musa. Apa yang terjadi dan apa yang bisa kita pelajari, Pak Tobing? Nah, ini bagus sekali ya pelajaran mengenai Jitro ini. Jadi Jitro mertua Musa kan dia ini kan imam yang tinggal di Midian. Ya, jadi dia sudah dengar apa yang Allah lakukan kepada Musa dan kepada Israel umatnya. Lalu Jitro ya mau mengunjungi Musa. Dia bawalah putrinya bernama Zipora. Itulah istrinya Musa. Ini dulu Musa Zipora disuruh pulang. Ya disuruh pulang sama Musa. Dan dua anak laki-lakinya Zipora. Satu namanya Gerson, ya kan? Ya, satu namanya Gerson yang artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan anak yang kedua namanya Eliezer. Artinya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Nah, jadi ketika Jitro dan anak-anaknya Jipora, anaknya Musa ya, tiba bertemu dengan Musa di padang gurun, mereka berkemah di situ. Lalu ya datanglah Musa, sungkemlah ya kepada Jitro. Dia sungkem, dia songsong mertuanya, dia sujud, dia cium, terus dia tanyakan gimana kabar, lalu masuklah ke kemah. Kemudian Musa ceritakanlah ke mertuanya ya, semua bagaimana keajaiban mujizat yang Tuhan lakukan mulai dari ketika dia minta kepada Firaun supaya diizinkan keluar ya sampai akhirnya tiba di situ. Senang sekali Citro ya mendengar mendengar segala kebaikan dan mujizat yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Jitro juga ikut memuji Tuhan. Dia bilang, ya praise the Lord, terpujilah Tuhan ya. Jadi dia semakin yakin bahwa Tuhan itu memang lebih besar dari segala Allah yang dikenal oleh apa? Oleh orang Israel. Ya, itu. Tapi, nah ini ya, setelah tinggallah Jitro beberapa hari di situ, dia mulai melihat dia lihat apa yang dilakukan Musa, terutama apa? Terutama di dalam mengatur sistem hukum yang ada di situ, ya. Kemudian dia perhatikan bagaimana Musa mengelola istilahnya ya ketatanegaraan lah ya, ketatanegaraan. Jadi dia melihat bahwa kalau kita baca itu
di Keluaran 18 ya. Keluaran 18 ayat 13 kita mulai gitu. Jadi setiap hari Musa itu duduk mengadili bangsa itu. Jadi dalam artian dari pagi sampai petang dia mendengar komplain, keluhan, ya aduan orang Israel, lalu dia harus putuskan, ya. Dia sendiri yang harus turut campur tangan mencari solusinya, dia putuskan bagaimana, gitu ya. Lalu dilihat si Jitro ini yang dilakukan Musa ini. Lalu Jitro bilang, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Jadi terjadi antrian panjang. Ya, karena Musa semuanya yang harus menyelesaikan. Musa bilang ke mertuanya, ya bangsa ini datang kepada aku untuk menanyakan mengenai petunjuk Allah. Jadi kalau ada perkara yang aku harus adili, ya mereka datang dan aku harus adilin. Ya, lagi pula aku kan memberitahu mereka apa ketetapan dan keputusan Allah. Tapi apa? Jitro bilang, Musa tidak baik seperti ini. Ya, dia bilang kamu lama-lama ya kelelahan, bisa sakit kamu gitu kan. Bahkan bangsa yang kau pimpin ini juga kelelahan juga kalau harus nunggu lama-lama antri setiap hari seperti ini. Kamu nggak sanggup melakukan ini seorang diri, dia bilang. Jadi Jitro ajarkan, ya, ajarkan bagaimana mengelolanya. Lalu dia bilang, ya, dia bilang seperti ini. Di samping itu, ayat 21, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Ya, jadi ini kita perhatikan ini suatu ajaran apa ya? Satu sistem hukum ketatanegaraan dan juga sistem perekrutan SDM, ya, sumber daya manusia yang luar biasa yang diajarkan Jitro. Jitro bilang, coba cari dari bangsamu ini, ya, orang-orang yang kualifikasinya satu, cakap, ya, terampil, baru yang kedua, takut akan Allah, bisa dipercaya, dan tidak suka suap. Wah, ini ya. Jadi kasus suap dan korupsi itu sudah dari dulu. Itulah kamu angkat, ya. Kamu pilih menjadi pemimpin atas 1.000 orang, dibagi 1.000, baru pemimpin atas 100 orang, atas 50, dan 10. Jadi dibagi 4 kelompok. Ya, atas 1.000, atas 100, 50, dan 10. Jadi dibilang, sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka dibilang kalau perkara yang besar, boleh datang ke kamu. Tapi kalau perkara yang kecil gitu ya, perkara yang kecil udah biarin aja mereka adilin sendiri. Ya misalnya contoh kayak sekarang, kalau misalnya ya kalau masalah genteng bocor gitu ya, kalau di zaman sekarang genteng bocor, masa harus sampai ke presiden gitu kan. Ya diselesaikanlah di level yang terendah di situ gitu ya. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi konsep ini juga lah yang ditiru oleh banyak pemerintahan ya di negara-negara hingga pada saat ini. Ya, jadi kamu nggak bisa seperti ini. Ya, kamu bisa kelelahan kamu. Ya, jadi kalau perkara yang besar, hal-hal yang sulit, artinya yang sudah di luar kewenangan mereka boleh datang. Tapi yang kecil-kecil biarin aja mereka. Ya, dan akhirnya apa? Dilakukanlah itu. Jadi ini pemirsa di State Ministry luar biasa ya pelajaran di tengah padang gurun terjadi satu pelajaran penting bagaimana mengurus negara, mengurus bangsa, dan mengurus satu organisasi. Ya, luar biasa bijaknya Jitro ini dan akhirnya apa? Akhirnya Musa juga lakukan, dia pilihlah beberapa pemimpin, ya pemimpin-pemimpin sesuai dengan yang dinasihatkan mertuanya sehingga administrasi berjalan dengan lebih baik. Ini yang menjadi pelajaran terkait dengan Jitro kepada kita pemirsa The Shape Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Jika bangsa Israel diuji akan makanan dan minuman di padang gurun, pada saat ini kita juga diuji mengenai topik kita yaitu roti dan air kehidupan. Apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak mengulang lagi apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel? Silakan Pak Tobing. Baik, jadi Paulus sangat terkesan
dengan pengalaman orang Israel pada waktu di padang gurun, bagaimana mereka bersungut-sungut terkait dengan makanan, ya, dan juga minuman. Ya, dia singgung kepada Musa, ya, dia singgung, kami dulu seandainya di Mesir ini, ya, kami masih makan daging, makan roti, ya, dan kami bebas minum air, tapi ini kami di sini kesulitan. Nah, jadi Paulus, ya, terkesan luar biasa pengalaman orang Israel itu, ya, lalu itu dijadikan juga menjadi pelajaran kepada jemaat di Korintus. Kita coba baca di 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan, ya, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, jadi roti dan air kehidupan itu melambangkan siapa? Melambangkan Yesus, ya, melambangkan Kristus. Ini semua apa? Campur tangan Tuhan, ya, melalui Yesus, ya, itulah kasih karunia itu. Ya, jadi Tuhan memberikan Roh Kudus kepada umatnya untuk apa? Untuk menguatkan orang percaya dengan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Sehingga apa? Mereka bisa membuat keputusan yang benar dan mengikuti ajarannya. Nah, Yesus Kristus itulah yang disebut sebagai sumber kehidupan yang baru. Ya, itulah makanya Yesus bilang, akulah air hidup. Lalu di satu waktu dia bilang, akulah roti hidup. Ya, itu memang melambangkan apa? Melambangkan bagaimana campur tangan Tuhan melalui kasih karunia Kristus. Dan bahkan bukan hanya itu. Ya, beberapa pelajaran lain ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang di sumur itu, ketika si perempuan Samaria ini mau ngambil air, Yesus datang, ya, lalu berbincang-bincang. Dan Yesus bilang, ya, aku akan memberikan air yang tidak pernah kamu dapatkan, ya, yang selama ini kamu tidak pernah puas, ini nanti aku akan kasih air yang bisa memuaskan kamu. Apa itu? Ya, air hidup. Itulah keselamatan dari Yesus itu. Ya, dalam konteks roti hidup, mana yang diterima oleh apa? Yang diterima oleh orang Israel, Yesus jelaskan bahwa yang memberikan itu semua adalah Allah, ya, bukan Musa, ya. Maka dikatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi sebagaimana orang Israel dikenyangkan oleh mana di padang gurun, ya, itu adalah roti dari surga. Lalu mereka juga diberikan air, ya, dari batu karang, ya, yang dipukul Musa itu yang memuaskan kehausannya mereka. Nah, itu, ya, itu makna rohaninya menuju kepada apa? Kepada Yesus Kristus sebagai roti hidup dan air hidup. Jadi pemirsa The Save Ministry, kita puji Tuhan, ya, semua yang dialami oleh orang Israel itu walaupun mereka tidak mudah mengalaminya, tapi ada pelajaran yang menguatkan kepada mereka dan kepada kita bahwa apa? Bahwa kita perlu tergantung kepada Yesus karena Yesuslah roti hidup dan air hidup itu. Dan hanya di dalam dialah rasa haus dan lapar kita ini apa? Benar-benar dipuaskan. Demikian pemirsa The Save Ministry. Baik, Pak Tobing. Tidak terasa, kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobing. Pemirsa The Save Ministry, memang luar biasa yang dialami oleh orang Israel di padang gurun. Tidak begitu lama dari peristiwa ketika mereka mendapatkan air, mereka tiba-tiba apa? Mereka juga harus menghadapi bahaya yang baru berikutnya. Di mana apa? Di mana ada satu bangsa yang ganas, yang suka perang, yaitu bangsa Amalek menyerang mereka. Ya, tapi apa? Keajaiban, ya, yang Musa lakukan itu dijadikan bahan ejekan sama orang Amalek, dicemooh, ya, mereka dihina, ya, oleh bangsa Amalek. Tetapi apa? Tetapi Allah tidak tinggal diam, ya, walaupun mereka menunjukkan kebencian kepada Allah, Allahnya orang Israel, Allah tidak tinggal diam.
Pemirsa The Safe Ministry, keajaiban mereka dapatkan selama mereka apa? Selama mereka setia mendengarkan suara Tuhan. Demikian juga bagaimana kita perlu belajar dari kisah orang Israel ya, yang kurang bergantung kepada Tuhan, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengajak bertengkar. Ini satu pelajaran yang penting bagi kita. Ya, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, setia kepada suara Tuhan, walaupun seolah-olah jalan hidup ini buntu, ya, jangan langsung mengeluh, mengajak ribut, ya, bertengkar, bahkan bertengkar kepada Musa. Musa itu adalah pemimpin, ya, dia bertengkar lalu menyalahkan Tuhan, lalu apa, mengingat-ingat bagaimana enaknya di Mesir, padahal mereka pada saat itu sebagai budak. Apa yang perlu kita lakukan? Percayalah kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan itu dinyatakan melalui apa? Melalui tindakan, ya, melalui tindakan kita. Jadi pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang sangat mahal, ya, walaupun kita dapati dari kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel, tapi pelajaran mengenai iman dan pentingnya kesetiaan kepada Tuhan sedang diajarkan kepada kita melalui apa? Melalui kisah yang dialami oleh orang Israel di padang gurun. Demikian juga pelajaran tentang apa? Tentang berorganisasi sebagaimana yang diajarkan Jitro kepada Musa. Pentingnya keteraturan, pentingnya pendelegasian, itu juga pelajaran yang berharga bagi kita dalam satu minggu ini. Biarlah kiranya kita pemirsa The Safe Ministry boleh mendapatkan hikmah yang baik dari pelajaran satu minggu ini, bagaimana akhirnya kita menyimpulkan bahwa Yesuslah roti kehidupan itu, Yesuslah air kehidupan itu, hanya Yesuslah yang bisa memuaskan apa? Lapar dan dahaga kita. Dan hanyalah kebergantungan kita kepada Tuhan, kepada Yesus, yang menyanggupkan kita untuk merasakan apa? Merasakan bagaimana campur tangan Tuhan kepada kita, bagaimana kuasa Tuhan kepada kita, sang roti dan air kehidupan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas pelajaran minggu ini untuk kita selalu memfokuskan segala kebutuhan kita hanya kepada Tuhan. Kita akan tutup dalam doa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas satu pelajaran indah yang Kau telah berikan kepada kami dari bangsa Israel selama di padang gurun. Begitu banyak ujian yang mereka hadapi dan bagaimana itu bisa menjadi suatu pelajaran yang baik bagi kami dalam kesulitan kehidupan kami, sehingga kami selalu berfokus kepadamu ya Bapa. Segala kebutuhan kami selalu kami fokuskan hanya kepadamu, bahwa Engkau akan selalu mencukupkan, Engkau akan selalu menjaga kami, dan mengajari kami untuk selalu sabar dan selalu lebih taat lagi dalam ibadah kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan atas pelajaran satu minggu ini. Kami juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.